Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pelajaran kali ini silakan dipimpin doa, dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna. Ya. Aziz. Siap banget. Selanjutnya, yuk baca bareng-bareng. Ya. Bismillah.
tinggal absen ya. Ini semuanya berangkat, hanya satu yang tidak berangkat ya. Chandra nggak berangkat. Ya. Kenapa Chandra nggak berangkat? Oh, ya. Juga besok berangkat ya. Kemudian sudah pada siap semuanya? Coba sama-samanya dilihat ada siapa apa tidak? Ada. Kalau ada di sokoknya dipakai mana? Yang pakai sokok? Mau bawa? Ya, bagus. Sudah siap ya? Berarti yang tidak berangkat hanya Chandra. Oke. Selanjutnya marilah kita awali pelajaran dengan membaca Al-Quran bareng-bareng. Pembiasaan membaca Al-Quran atau surat-surat pendek. Sekarang tinggal surat Inna atau Ina Al-Kautsar ya. Bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna selanjutnya kita akan melakukan stop. Stop itu adalah pembelajaran sosial emosional ya. Stop ini semuanya nanti berhenti, semuanya ikutin apa yang ada di video suaranya, kamu dengarkan suaranya biar nanti relax, biar kamu sehat, siap mengikuti pelajaran dan tentunya nanti tambah pintar. Siap? Siap, kita mulai ya.
saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Tepuk tangan semuanya. Apa yang dirasakan? Ngantuk. Apa lagi perempuan? Apa rasanya? Nama rasanya Pak. Hah? Rasanya Iya. Tambah pintar udah berjalan. Tambah rileks apa tambah beruntung? Ini fungsinya biar supaya kalian tambah rileks, tambah fokus, tambah semangat. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Oke, kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat apa tidak? Kemarin kita belajar apa? Apa itu? Surat Al-Maidah ayat 23 dan Al-Hujurat ayat 23. Masih hafal kan? Coba bunyinya bareng-bareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh-contoh perbuatan tolong-menolong dan kebaikan dan tolong-menolong dalam keburukan. Ada temannya mencuri apa itu? Harta, dibantu boleh tidak? Boleh. Ada temannya mengerjakan nyontek ujian boleh tidak? Boleh ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang apa itu? Bodoh dan bodoh. Nah, materinya kita nanti adalah memahami hikmah. Hikmah mana hikmah? Ya. Perilaku beriman kepada bocah yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Jadi tujuannya supaya kalian nanti punya akhlak mulia. Kemudian nanti mengetahui makna beriman kepada bocah, mengetahui contoh-contohnya, hikmahnya, dan kemudian dalam perilaku sehari-hari. Nah, tujuannya ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran dengan descriptive learning, nanti apa guru sediakan itu? Ada notebook, ada buku, ada LKS untuk sumber kalian ya. Nanti kalian antara mengetahui makna, menunjukkan hikmah dan juga contoh-contohnya seperti itu. Nah, nanti tekniknya nanti pertama kalian melihat video. Lihat apa? Pakainya itu yang benar mas. Video
ya. Nanti kalian setelah video kalian amati. Setiap kelompok nanti harus membuat pertanyaan. Apa saja boleh tentang video tersebut. Paham? Silakan pertanyaan. Nanti bertanya tentang isi video. Kemudian setelah itu nanti kalian itu akan Pak Guru bentuk ini kan sudah ada 3 kelompok. 3 kelompok ini kenapa dibagi kelompok? Karena pembelajaran diferensiasi menurut kebutuhan kalian. Jadi nanti tugasnya pun berbeda-beda tergantung dari kalian berapa ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya secara berkelompok dan kemudian nanti bisa melihat jawabannya di LKS boleh. Lewat ada Chromebook, pakai internet boleh, pakai buku cetak boleh ya. Pakai catatan kalian boleh. Silakan didiskusikan. Kemudian nanti kalian setiap kelompok nanti akan maju untuk presentasi. Jadi yang soalnya tadi apa dibaca di depan kelas, paham ya? Nah setelah itu nanti tinggal Pak Guru akan buatkan. Nanti ada juga ada indeks shot. Nanti Pak Guru jelaskan pelajarannya ini ada dalam materi nanti. Kemudian nanti Pak Guru beri kartu namanya indeks shot atau shortcut. Nanti ini berpasangan ada soal sama jawaban. Nanti kalian mencari pasangan. Ya, paham? Hah? Pasangan dari jawaban ya. Contohnya apa arti tojo? Tojo adalah ketentuan. Nah, nanti kan cari pasangan yang sesuai mana. Gampang nanti ya. Kita langsung aja dimulai. Kita mulai dengan melihat video. Pertama ada 2 video. Ya, siapkan pertanyaan, boleh disiapkan kertas untuk menuliskan pertanyaan tentang isi video ini. Apakah Anda ingin bekerja secara remote dan mendapatkan gaji lebih dari 40 juta rupiah? Nanti saja. Pertandingan Mari Bercerita di Sekolah Alif akan diadakan pada pertengahan bulan ini. Alif terpilih untuk mewakili kelasnya. Alif sangat risau sebab banyak persiapan perlu dibuat. Alif berjumpa dengan cikgunya di pejabat guru-guru untuk meminta tunjuk ajaran. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima kasih pilih Alif untuk wakilkan kelas Alif. Tapi Alif risau cikgu. Risau kenapa? Alif belum tahu cerita apa yang akan dipilih. Oh, tidak apa Alif. Cikgu ada di sini untuk membantu. Cikgu akan buat jadual masa untuk Alif datang membuat latihan setiap hari di bilik khas sebelah pejabat cikgu ini. Baiklah cikgu, esok Alif mau ke perpustakaan untuk mencari cerita yang sesuai untuk pertandingan nanti. Esok cikgu jalankan Alif ke perpustakaan. Kita dicari sama-sama, insya Allah. Keesokan harinya, Alif dan cikgu pun pergi ke perpustakaan di sekolah untuk mencari bahan. Alif mencari cerita yang sesuai dan terjumpa buku yang menarik mengenai kisah anak dan kura-kura serta terdapat pengajaran yang baik. Kemudian, setelah hari pertandingan, Alif merasa gemetar dan juga yakin dia akan mendapat tempat juara. Di akhir pertandingan, keputusan pun diumumkan. Alif mendapat tempat ketiga. Alif merasa sangat sedih dan hampa. Alif, syukurlah Alif dapat tempat ketiga. Alhamdulillah, sudah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah artinya Alif kena redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud redha dengan qada dan qadar cikgu? Maksudnya, menerima sesuatu hukum yang didatangkan Allah sama ada suka atau duka dengan hati yang tenang dan lapang kerana semua sudah ditentukan sejak azali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bermaksud Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Alif kena sabar dan redha dengan
ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji alif. Sama ada alif sabar dan redha ataupun indah, semua alif pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa, cikgu? Contohnya macam tadi, alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya alif perlu redha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala dan balasan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar lagi banyak bersyukur. Dan dalam surah Ali Imran ayat 145, wasanajzi syakirin, bermaksud, dan kami akan menurunkan ganjaran pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Apa pula yang akan terjadi kepada orang yang indah redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, cikgu? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang bermaksud, maka barang siapa tidak sabar menanggung bala bencanaku dan tidak bersyukur di atas nikmatku dan tidak redha kepada qadaku, maka hendaklah ia mencari Tuhan yang lain daripada aku. Na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apapun, cikgu bangga dengan Alif. Alif bersungguh-sungguh berusaha. Alhamdulillah, tahniah kerana mendapat tempat ketiga. Bah, mari kakak tali keluar Alif. Ramai sudah orang balik. Terima kasih, cikgu. Alhamdulillah. Itu video yang pertama. Sudah, silakan kalian catat satu pertanyaan untuk video ini yang ingin kamu tahu. Masalahnya banyak banget nih orang-orang pada kurang bayar, kan kesel ya. Habis tutup. Video yang kedua adalah Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian keselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk,
berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah, bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, sudah? Ya, itulah dua video. Silakan tinggal kalian bertanya tentang isi video tersebut. Silakan zoom sama bertanya. Ayo. Ya, zoom. Apa? Yuk. Siapa, Pak? Apa? Ridho siapa? Kayak Winda siapa namanya? Ya, tepuk tangan buat Winda. Ya. Ya, Winda sama Seti tadi buat ditanya. Ridho siapa? Ada yang tahu Ridho? Ridho itu adalah menerima segala yang diberikan oleh Allah. Namanya ridho. Paham? Atau ridho berarti direstui oleh Gusti Allah, seperti itu. Ada juga yang bilang namanya qanaah, menerima apa adanya, seperti itu ya. Paham? Ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Apa? Hah? Usul. Apa tadi ada bilang usulnya? Hah? Yuk, kamu sendiri perempuan. Ada apa? Apa sendiri? Oh, takdir. Namanya siapa sih? Elsa. Elsa tanya takdir apa yang tidak bisa diubah. Tadi sudah melihat sendiri ya. Takdir yang tidak bisa diubah itu disebut sebagai takdir terlahir sebagai seorang laki-laki atau kulitnya warnanya hitam atau putih. Itu nggak bisa diubah. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Sekarang sudah dibagi biar kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan. Iya, betul. Kita bagi kelompok. Kemudian sekarang kamu diskusi. Nah, ini tadi kamu kelompok berapa tadi? Soalnya yang mana tadi? Yang mana? Ya, kamu mana? Oke, ya jalan. Ini laptopnya. Mana saja yuk. Ambil ini mana? Tadi? Sama tadi ya? Ya, kita hidupkan. Pas punya 1. Silakan. Betul. Yuk cari di Google, cari di sini. Ya, silakan dijawab. Sekarang jawabnya langsung di sini. Gak apa-apa ya. Boleh lihat lewat UKS, boleh lihat di buku, boleh lihat di internet juga. Silakan. Dan jawabnya langsung di situ. Gambar 1, gambar 1. Gambar 1, gambar anak.
Di kameramen. Pak Guru, aku jadi kameramen Bapak. Ya enggak, kali ini kan gue yang takdir. Sholatnya nanti tak ya. Bisa. Gambar dulu ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini ada gambar apa? Gambar berapa? Gambar apa? Ini bayi. Kenapa ini gambar orang dan ini juga gambar apa ini yang membawa? Ya terus apa lagi? Ini termasuk beberapa. Dapat itu namanya. Gambarnya Pak. Ya. Anggap saja dari maju ya kecil ya ini ya kawan ya ini kita baca nanti kawan bang kalau ceritanya selesai ya jangan dipelajari dulu itu jawabannya kita dari dulu ya silakan jawabannya kita dari dulu nanti ini siapa yang bisa jawabannya ya sebenarnya maju yang baca ya enak ya kamu kan yang baca kamu ya baca ya Semangat sudah selesai? Sudah selesai? Tepuk tangan semuanya. Oke, kita sebelumnya kita latih fokus dulu sebelum kita presentasi. Tadi yang presentasi kelompok pertama adalah kelompok ya, nanti sini kembali semuanya. Nanti asisnya, tapi yang tanya kan membacakan. Nanti kelompok 2 siapa membacakan? Kelompok 3 siapa membacakan? Bagus yang untuk yang berani luar biasa. Nah, sebelumnya kita permainan dulu. Ya, yang kemarin ya, ini ya, kalau seperti ini, gajah besar apa kecil? Besar, tapi kamu nanti kecil. Ya, semut gede apa kecil? Semut kecil apa besar? Kalau kamu dulu bilang semut, kamu kalau bilang gajah? Oke. Gajah. Semut. Gajah. Sekarang tambah ular. Ular besar, panjang apa pendek?
Kamu sudah tinggal